Selamat bertemu kembali siswa kelas 7 SMP, MTS di mana saja berada. Saya bertemu dengan kalian bersama saya Haji Muhammad Arifuddin, guru SMP Negeri 2 Soe. Kali ini saya akan menyampaikan materi tes deskripsi di bagian ketiga, yaitu mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Oke anak-anakku, mari simak materi yang akan Bapak sampaikan saat ini. Bagaimana mengidentifikasi jenis teks deskripsi? Yang pertama, secara umum, teks deskripsi terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama, deskripsi tempat atau spasial. Deskripsi tempat atau spasial adalah teks yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya satu peristiwa. Melukiskannya harus dilihat dari berbagai segi agar ruang tersebut tergambar dengan jelas dengan pikiran dan perasaan penulis. Ini tentang deskripsi parsial. Contohnya, pada mulanya gedung pertunjukan kesenian itu memprihatinkan. Selain kotor, di dalam itu banyak sampah dan bau. Setelah direnovasi oleh pemerintah setempat, kini gedung itu menjadi bersih dan rapi. Ini deskripsi spasialnya. Nah, anak-anakku, sebelum mendeskripsikan tempat, penulis terlebih dahulu menetapkan beberapa pokok persoalan sebagai dasar untuk menyusun deskripsi. Pokok persoalan tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah suasana hati. Penulis ingin menonjolkan kesan teratur seperti ribut atau berantakan. Contoh, ruang tata rias itu nampak penuh sesak. Para pemain merias diri dengan berganti kostum karena segera memantaskan peran masing-masing. Nah, yang ditonjolkan penulis mengenai tempat dan suasana keributan, riuh, ribut. Nah, itu digambarkan secara rinci sehingga orang yang membaca tulisan itu seolah-olah mereka masuk dalam ruangan itu dan menyaksikan apa yang terjadi, ricuh dan ributnya dalam ruangan itu. Oke, anak-anakku. Bagian yang kedua adalah bagian yang relevan. Penulis harus memilih bagian-bagian yang relevan untuk menggambarkan suasana hati. Kejanggalan dalam menyelesaikan suasana hati akan mengakibatkan pembaca tidak dapat menciptakan kembali suasana hatinya. Ini bagian yang relevan, harus cocok. Kalau suasananya ribut, suasananya berantakan, apa yang digambarkan? Gambarkan suasana hati, aduh kacau sekali suasana hati kalau kita melihat sesuatu yang berantakan, sesuatu yang ribut. Yang ketiga adalah urutan penyajian. Urutan penyajian di sini adalah dimulai dari yang paling menarik lalu bergerak kepada yang biasa. Contohnya, kita lihat bahwa panggung tampak rapi, taplak meja tertata di meja tamu, berderet-deret lukisan terpajang di dinding, meja dan kursi teratur rapi. Akan tetapi di sudut panggung ruangan ada pemandangan yang mengganggu mata. Ini sudah fokus pada urutan penyajian. Semuanya rapi, tapi ada yang mengganggu pemandangan mata. Sampah mungkin yang berserakan. Nah, ini tentang deskripsi spasial tadi. Yang kedua ada deskripsi waktu. Deskripsi waktu menggambarkan urutan waktu. Berdasarkan gambaran tersebut, pembaca akan tahu urutan kejadian yang berhubungan dengan urutan waktu. Contohnya, tanda bel pulang berbunyi. Para siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi NTT, berhamburan menuju aula. Mereka akan berlatih menari sandra tari Ramayana. Ada beberapa siswa yang menari sebagai kera, ada 4 siswa sebagai pembawa sesajen, ada yang berperan menjadi Rama dan Sinta. Mereka sangat bersemangat untuk melatih mempersiapkan lomba tarian antar sekolah. Gambaran ini tentang deskripsi waktu. Yang berikut, bagaimana deskripsi orang? Mendeskripsikan orang akan menjadikan orang tersebut secara terperinci. Mendeskripsikan orang biasa dilakukan melalui berbagai cara, yakni dengan aspek yang disajikan sebagai berikut. Yang pertama, bidang milik. Penulis dapat menggambarkan seseorang dengan mengungkapkan apa yang dimilikinya. Misalnya, pakaian yang dikenakan, mobil yang dipakai atau dikendarai,
motor juga yang dikendarai, atau dia memiliki banyak uang. Nah, ini tentang masalah milik, atau laptop yang digunakan, misalnya HP yang digunakan, jam tangan, atau kacamata hitam yang dipakai. Ini tentang masalah bidang milik. Selanjutnya, ketika kita melihat misalnya kepala menari menggunakan bulu tele dan seluruh tapis badan penari menggunakan baju pokok, celana, dan selanjutnya tangan penari menggunakan topeng gelang dan sabuk tangan. Ini adalah bagian dari contoh menggambarkan tentang penari itu sendiri. Itu bidang berikut adalah bidang fisik. Penulis menggambarkan kondisi fisik tokoh, misalnya gemuk, tampan, cantik, tinggi, semampai. Contohnya, para penonton terpukau oleh kecantikan gadis memperagakan Dewi Sinta dalam sendal tari Ramayana itu. Jadi ini lihat adalah model fisik. Mungkin digambarkan lagi hidungnya mancung, tinggi, dan seterusnya. Dan ini saya menggambarkan tentang kecantikan dalam memperagakan sendal tari dalam tarian Ramayana yang dipentaskan. Ini tentang masalah fisik. Yang ketiga adalah bidang perasaan. Penulis biasanya menggambarkan perasaan halus, kasar, ramah, pemalu, atau pemarah. Jadi perasaan itu bisa dimain-mainkan dengan tulisan. Manda memiliki karakter halus sehingga ia cocok memerankan putri dalam lenong tersebut. Jadi ini, atau Dami mempunyai karakter kasar dan dia tidak cocok. Nah, itu juga tentang masalah perasaan. Bidang tindakan. Biasanya penulis menggambarkan tingkah laku seseorang. Contoh, Diana dan teman-temannya rajin mengikuti latihan menari di sanggar tari Lemah Gemulai. Jadi ini model bidang tindakan. Dia lakukan tindakan dengan teman-temannya mengikuti latihan. Bidang watak. Penulis kadang-kadang memiliki watak memilih watak untuk dideskripsikan. Anak-anakku, watak ini berarti menunjuk pada bagian karakter dari seseorang. Contoh, budayawan Emma Ainun Najib memiliki pembawaan tenang. Setiap kali diwawancarai, ia seorang yang jujur apa adanya. Meskipun pandai dan kaya pengalaman, ia selalu rendah hati. Ini bidang watak. Watak seseorang ditunjukkan. Ada orang yang dia marah-marah. Itu sudah merupakan wataknya. Oke, Bapak kira cukup sekian dari pertemuan kita saat ini, pertemuan ketiga dalam teks deskripsi tentang mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari tetap belajar dan tetap semangat.